Halo, kali ini di kuliah Psikologi Komunikasi, saya akan mengajak Anda untuk melihat soal psikologi komunikator. Kita semua tahu bahwa komunikator itu adalah orang yang berkomunikasi. Nah, kita akan cari tahu ada apa di balik si komunikator itu. Di sini dikatakan bahwa ketika seorang berkomunikasi, siapa itu lebih penting daripada apa. Jadi ini Anda bisa perhatikan ini bahwa pendengar juga akan perhatikan siapa yang mengatakan sesuatu. Bahkan kadang-kadang siapanya itu lebih penting daripada apa. Maksudnya gimana? Misalnya gini, suatu hari gitu ya, saya gitu ya, yang Anda tahu misalnya saya itu nggak pernah pakai make up maksimal cuman bedak misalnya gitu ya. Suatu hari saya ngomong ke Anda tentang perawatan wajah yang bagus gitu. Saya mempromosikan teknik-teknik merawat muka misalnya gitu. Bisa jadi Anda akan tidak percaya gitu, karena Anda sendiri tahu saya yang bicara soal perawatan wajah itu aja mukanya banyak jerawatnya gitu. Saya aja mukanya banyak bekas-bekas apalah gitu ya, bekas-bekas jerawatnya banyak dan sebagainya. Saya aja nggak pernah merawat, tapi kok bisa-bisanya ngomongin soal perawatan wajah. Itu maksudnya begitu. Jadi orang kemudian nggak dengerin apanya, tapi dia, siapa lu ngomongin kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, ketika ngomongin soal komunikator, ada faktor yang mempengaruhi efektivitas seorang komunikator ketika berbicara. Efektivitasnya gimana ya? Tentu saja apakah orang diajak bicara nangkep, atau percaya, atau ikut sama yang disaranin, dan sebagainya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator ini disebut sebagai etos. Terdiri atas apa aja? Ada kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Hal penting lain dari komunikator adalah ini. Ketika seorang komunikator berbicara, maka ada 3 jenis pengaruhnya pada orang lain. Yang pertama internalisasi, lalu ada identifikasi, lalu ada ketundukan. Nah, di sini kita bisa melihat hubungannya yang saya membicarakan tadi, bahwa ada hal yang mempengaruhi efektivitas, 3 hal ini. Lalu ada pengaruh ke orang, 3 hal ini. Gimana hubungannya? Hubungannya begini, bahwa kredibilitas ternyata akan menimbulkan internalisasi. Atraksi akan menimbulkan identifikasi, kekuasaan akan menimbulkan ketundukan. Kayak apa? Saya akan bicarakan satu-satu. Kita akan mulai dari kredibilitas. Apa itu kredibilitas? Jadi, kredibilitas adalah bagaimana komunikan mempersepsi komunikator. Persepsi, Anda mesti ingat tentang persepsi. Ini hanya persepsi komunikan terhadap komunikator. Karena ini persepsi, maka belum tentu hal yang dipersepsi oleh komunikan beneran ada. Karena persepsi itu kan setiap orang beda-beda. Nah, apa aja yang membentuk kredibilitas? Ada keahlian, kepercayaan, nanti di belakang ada lagi. Kita lihat dulu, keahlian itu apa? Ini bagaimana kemampuan komunikator sehubungan dengan topik. Tadi misalnya, saya ngomongin perawatan wajah, saya ngomongin makeup yang bagus, saya ngomongin merek-merek makeup yang terpercaya misalnya. Maka mungkin secara keahlian saya nggak akan dipercaya ketika Anda kenal saya terus tahu bahwa saya nggak pernah pakai makeup, misalnya gitu. Maka keahliannya nggak masuk ke sini. Bagaimana supaya orang punya kredibilitas di keahlian ini? Ya, misalnya Anda tahu saya misalnya punya degree gitu ya di psikologi dan komunikasi, lalu saya mengajar Anda tentang psikologi komunikasi, maka bisa jadi Anda jauh lebih menganggap saya adalah komunikator yang kredibel karena ngomongin hal yang saya tahu terkait dengan topik, gitu kira-kira ya. Lalu yang kedua, komponen kredibilitas adalah kepercayaan. Kalau ini soal watak tuh
berarti apa ya, sikap seseorang gitu. Apakah dia baik, jujur gitu ya. Kita tahu dia misalnya kalau ngomong memang benar gitu ya. Kita tahu kalau dia ngomong itu nggak nyembunyiin sesuatu, nggak nggak dalam rangka kepentingan dirinya sendiri misalnya gitu. Nah itu soal kepercayaan. Faktor lain dalam kredibilitas ada ini, dinamisme, semangat, aktif, tegas gitu. Itu orang-orang dengan ciri yang begini cenderung lebih disukai, lebih efektif sebagai komunikator. Sosiabilitas artinya apa ini? Orangnya kesannya ramah, gampang bergaul, banyak teman, banyak kalau ketemu siapa langsung akrab gitu. Nah ini namanya faktor sosiabilitas. Lalu ada yang namanya koorientasi, mewakili kelompok yang kita sukai atau nilainya kita setujui dan kita anut gitu. Misalnya dia adalah anggota organisasi kemanusiaan gitu, yang kegiatannya setiap kali adalah membantu orang-orang yang susah. Nah, karena nilainya sama gitu ya, misalnya kita juga suka bantuin orang, kita juga pengen gitu ya bisa membantu banyak orang, maka ketika kita bertemu dengan komunikator yang punya nilai yang sama, kita akan cenderung lebih suka dan komunikasinya jadi lebih efektif. Lalu karisma, Anda pasti pernah dengar ini ya, karisma tuh faktor yang dimiliki seseorang seolah-olah orang tuh tertarik sama dia langsung gitu ya, seperti punya magnet sehingga ketika dia ngomong orang langsung tertarik. Itu namanya karisma. Nah, komponen-komponen ini ditambah dengan ini tadi, keahlian dan kepercayaan itu akan meningkatkan kredibilitas seseorang sebagai komunikator gitu kira-kira. Sekarang kita lanjut ke etos yang kedua, itu atraksi. Nah, tentang atraksi, mungkin saya akan mengajak Anda untuk mengingat kalau Anda pernah mempelajari soal atraksi interpersonal. Apa itu atraksi? Atraksi itu sesuatu yang menimbulkan daya tarik. Daya tarik bisa secara fisik, muka yang cantik, ganteng gitu ya, atau kalau itu berupa produk maka itu kemasannya kayak apa gitu. Tapi kalau kita ngomongin komunikator maka ini tentang orang. Jadi bisa jadi mukanya cakep gitu ya, atau penampilannya keren gitu ya, necis gitu dan sebagainya. Itu daya tarik fisik. Ganjaran itu hadiah. Kalau kita deket-deket sama si komunikator, kita akrab sama dia, terus kita dapat sesuatu yang menguntungkan kita gitu. Misalnya kita jadi banyak teman karena ketambahan teman-temannya dia gitu. Nah itu ganjaran, termasuk dalam ini daya tarik, atraksi. Kesamaan, kalau komunikatornya punya kesamaan dengan kita, misalnya dia sama-sama dari daerah yang sama dengan kita, itu biasanya menimbulkan atraksi, ketertarikan. Ya bayangin aja gitu ya, Anda ketemu seseorang yang punya bahasa daerah sama dengan Anda, terus Anda akan akrab ngobrol dengan bahasa daerah Anda. Pasti itu akan terasa lebih menyenangkan gitu ya, lebih hangat, lebih cepat akrab. Gitu. Itu salah satu contohnya. Kemampuan jelas ya, keahlian. Orang yang kita anggap ahli sesuatu yang kita nggak bisa gitu, biasanya kita akan jauh lebih tertarik, lebih gampang tertarik kepada komunikator itu yang punya kemampuan lebih daripada kita. Gitu. Itu soal atraksi. Sekarang etos yang ketiga adalah kekuasaan. Kekuasaan ini adalah kemampuan orang untuk mempengaruhi orang lain, jelas ya. Ada beberapa jenis kekuasaan di sini, misalnya ini, kekuasaan koersif. Kekuasaan koersif itu kekuasaan yang sifatnya orang dengan kekuasaan itu jadi punya kewenangan untuk entah memberi hadiah atau memberi hukuman kepada si orang lain gitu ya. Itu makanya orang yang punya kekuasaan koersif kemudian jadi komunikator itu kemudian biasanya jadi efektif. Orang kemudian mengikuti gitu ya perintahnya, omongannya, dalam rangka apa? Dalam rangka dapat hadiah atau menghindari hukuman gitu. Lalu ada ini keahlian. Orang omongannya dipercaya, omongannya diikutin karena kita tahu dia ahli di bidang itu gitu. Jadi mau nggak mau yang dia bilang akan kita ikutin gitu misalnya.
Kekuasaan informasional, ini dia punya informasi lebih dibanding kita, maka kemudian apa yang diomongin akan kita ikutin. Misalnya, si komunikator adalah, misalnya gini, Anda lagi cari tahu soal, apa ya, misalnya, di mana mencari barang dengan harga yang paling murah, misalnya gitu. Nah, si orang ini, gitu ya, orang ini ternyata beberapa tahun lalu adalah pedagang di tempat grosir apa, Mangga Dua gitu atau Tanah Abang gitu misalnya. Maka dia pasti akan punya informasi lebih banyak dibanding kita soal harga ini itu, di mana lebih murah, pedagang mana yang paling oke, harganya dan sebagainya. Nah, itu komunikatornya punya kekuasaan informasional. Dia yang punya informasi jauh lebih banyak gitu dibanding orang lain termasuk kita. Kalau ini kekuasaan rujukan, ini adalah ketika orang itu sangat sangat percaya, sangat dipuja, sangat diikutin sehingga apapun kata-katanya itu akan diikuti, gitu ya. Kita percaya bahwa yang diomongkan itu baik misalnya, sehingga kita akan ikuti. Contohnya apa? Ini misalnya nabi-nabi. Nah, itu rujukan. Kita akan merujuk kepada mereka kan gitu. Mereka ngajarin apa, kita sangat meyakini apa yang mereka ajarkan itu benar gitu. Maka kita akan merujuk apa yang kita lakukan, ngikutin apa yang mereka katakan gitu. Lalu ini kekuasaan legal, jelas ya dari namanya, maka ini kekuasaan yang didapatkan seorang karena ada hukum yang mengatakan itu. Ada undang-undang gitu ya yang mengesahkan kedudukannya dia gitu. Nah, ketika orang punya kekuasaan legal, nah biasanya yang diomongkan ya kemudian diikuti karena dia memang secara hukum punya hak gitu ya, punya wewenang untuk melakukan itu. Gitu kira-kira. Nah, sekarang kita balik ke sini. Tadi Anda ingat ini kan ya, ada etos, lalu etos itu yang dimiliki oleh komunikator. Gitu. Lalu pengaruhnya apa ke orang lain? Pengaruhnya ini. Kita akan lihat dulu. Apa itu internalisasi? Internalisasi itu orang menerima anjuran orang lain atas dasar rasional. Sesuai gitu ya. Identifikasi itu mengambil perilaku orang gitu ya dan kemudian menjadi bagian dari konsep dirinya. Tunduk itu berharap dapat reaksi yang menyenangkan. Kita akan lihat dulu tadi. Ini. Kredibilitas itu kan soal ahli. Orang itu kita anggap ahli gitu ya. Yang dibicarakan dia tahu topiknya. Maka akibatnya apa? Orang akan menerimanya. Internalisasi berdasar logika. Oh, yang diomongin masuk akal. Oh, yang diomongin benar. Maka saya menerima. Maka kredibilitas akan menghasilkan internalisasi. Atraksi, daya tarik, itu biasanya akan menimbulkan identifikasi. Identifikasi itu seperti menyamakan kita, menjadikan dia seperti bagian atau konsep dirinya kita gitu. Identifikasi jadi sama gitu. Kita pengen meniru dia gitu, kira-kira gitu. Kekuasaan itu tadi ya, hasilnya adalah ketundukan. Biar saya dapat hadiah deh, saya ngikutin aja apa yang dikatakan oleh pemilik kekuasaan ini. Biar saya nggak dapat hukuman, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh pemilik kekuasaan. Itu tadi hubungannya antara etos dengan pengaruh ke pendengar atau komunikan. Etos sendiri ada dua macam, prior etos dan intrinsic etos. Kalau prior itu persepsi yang didapat orang sebelum orangnya ngomong gitu. Jadi kita udah beranggapan dulu, oh orangnya keren nih, bagus nih, lulusan mana, pasti pinter nih dan sebagainya. Sementara intrinsik itu sesudah dia ngomong, tadinya kita menganggap, pasti keren nih lulusan Harvard gitu. Ternyata pas ngomong dia berhenti, ragu-ragu. Maka kemudian kesan kita berubah. Nah, kesan yang berubah ini disebut sebagai intrinsic etos. Setelah kita mendengar dia ngomong, komunikatornya, baru kita punya kesan tertentu. Gitu kira-kira tentang komunikator.